Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan tim PSJ. Kali ini kita akan mencoba menguak sisi gaib tentang kejadian yang sedang terjadi di wilayah Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Aceh, sampai dengan Bali. Terkait bencana yang turun, kita akan mencoba mencari informasi dari sisi gaib ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil hikmahnya. Tetap kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap, Pak Menit? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Jasad mediator ini terpagar gaib berlapis-lapis. Hanya makhluk gaib yang asli yang saya maksud yang bisa masuk dalam jasad mediator ini. Jika ada penyusup atau yang lainnya yang tidak saya maksud, otomatis terpental. Allah Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya meminta gaib yang mengerti, yang mengetahui tentang musibah banjir ataupun bencana yang terjadi di wilayah Nusantara, terutama di Sumatera, di Aceh, Padang, Medan. Gaib yang mengerti, yang asli, saya minta dengan izin guru saya Sang Yang Cahaya Nirwana, hadir ke sini, masuk ke dalam jasad mediator yang ada di depan saya. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Monggo masuk. Sinkron dengan jasad mediator ini, kita suaranya tersambung, bisa bicara bahasa manusia dengan jelas. Allahu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini dengan siapa? Dari bangsa apa? Saya dari bangsa Roh. Dari bangsa Roh. Mohon izin, kalau boleh tahu namanya siapa ini ya? Saya nama panjang, tetapi panggil saya Mbah Ronggo. Mbah Ronggo atau Mbah Sastro. Mbah Sastro. Terserah kau panggil apa. Mbah Sastro, mohon maaf sebelumnya. Tujuan kami untuk memanggil Mbah, mohon diberikan informasi mungkin terkait bencana yang terjadi di Aceh, Mbah. Ya, memang sudah menjadi suratan takdir bahwa di sana banyak akan dan telah terjadi bencana. Tergantung bagaimana manusia itu mensikapi. Itu adalah ujian, itu ada bisa menjadi azab, tetapi tergantung manusianya yang menerima. Manusia supaya mengintrospeksi diri dengan apa yang dia lakukan. Itu bukan hanya
hanya kesalahan dari rakyat, tetapi juga dari kesalahan dari para pejabatnya yang hanya memikirkan diri sendiri, mencari keuntungan sendiri, yang mengakibatkan kesengsaraan pada rakyatnya. Demikian juga dengan rakyatnya, mereka harus lebih mendekatkan kepada Allah, menjauhi kegiatan tindakan yang maksiat. Itu yang harus menjadi refleksi dari masyarakat yang di sana yang sedang menerima cobaan, masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Itu gempanya atau banjirnya itu yang membantu dari golongan apa, Mbah? Terus gimana ceritanya bisa jadi gempa dan banjir seperti itu, Mbah? Ada sekelompok, ada golongan cahaya yang bekerja atas izin dari Allah, menggerakkan air, mengisap air dari laut ke atas sehingga menurunkan ke tanah, ke daratan itu, sehingga terjadilah hujan, terjadilah banjir. Juga ada yang menggerakkan tanah sehingga terjadi gempa dari tanah yang di sana. Banyak kesombongan manusia dengan berjubah agama, tetapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan ajaran agama yang dia peluk. Bukan hanya dari Muslim, banyak dari agama yang lain pun juga sama. Itu semua adalah kesalahan manusia itu sendiri. Itu memang bisa salah, seperti saya bilang tadi, kesalahan dari semuanya. Kira-kira itu bencananya sampai kapan, Mbah? Bisa berhenti atau sebenarnya ini memasuki fase akhir zaman. Tidak hanya di daerah sana saja yang akan terjadi bencana seperti itu. Hanya saat ini baru ada di sana yang kena. Nanti akan menjalar ke seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, di negara manapun juga akan sama. Karena memang ini saatnya terjadi musibah itu. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang selalu mendekatkan diri pada Allah, tentunya tidak perlu mentakut, tidak perlu was-was. Semua itu sudah diatur. Sang kelompok cahaya juga tahu mana manusia yang dekat dengan Allah, manusia yang selalu beribadah, manusia yang selalu rindu dengan Rasulnya. Itu juga akan terjaga oleh para kelompok cahaya tadi. Jadi kira-kira musibah ini masih lama panjang, Mbah Sastro? Kalau di sana mungkin tidak akan lama lagi akan selesai. Tetapi namanya bencana, untuk mengembalikan lagi juga butuh waktu. Sakit tidak ada di fisik, sakit juga ada di hati, di pikiran. Itu akan memberi beban. Itu pemulihannya lama. Tetapi
untuk musibah di tempat lain, semuanya akan berurutan seperti bergiliran. Kira-kira mungkin Mbah Sastro ada sesuatu yang tidak bisa disampaikan ke kami, mungkin wejangan atau nasihat untuk menghadapi bencana-bencana yang akan datang di kemudian hari, Mbah. Bencana tidak bisa dielakkan karena itu memang waktunya. Mendekatlah kepada Allah, ikutilah ajaran dari guru kalian. Niscaya kamu akan mendapatkan pertolongan. Mungkin kamu juga akan pernah kedampak dari bencana itu karena kamu tinggal dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah juga. Tetapi Sang Cahaya, para malaikat juga akan membantu kamu. Tapi jadikanlah itu pelajaran. Semakin mendekatkan diri pada Allah, semakin banyak waktu lo yang kau gunakan untuk beribadah. Istiqomahlah dengan apa yang kau jalankan saat ini. Oke, Mbah Sastro, baik, terima kasih Mbah Sastro atas informasinya. Kalau ada informasi yang mungkin bisa disampaikan ke umum, boleh mungkin Mbah untuk saran-saran dan nasihat kami. Apakah mungkin nanti akan merembet ke tanah Jawa atau nanti di daerah timur Indonesia? Tanah Jawa sudah dimulai, hanya dalam bentuk yang berbeda. Kalau di sana bencananya dari air, mungkin di Pulau Jawa bisa dari gunung meletus, bisa dari tanah longsor, banjir-banjir kecil dari menguapnya air laut. Kalau tsunami, Mbah, kira-kira kemungkinan ada tsunami enggak? Kemungkinan ada, tapi itu masih lama. Ya. Baik, Mbah Sastro, terima kasih atas informasinya. Jadi yang kami tangkap mungkin saran dan nasihatnya kami untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, Mbah ya. Iya. Kamu sebagai murid dari Sang Yang Nurjaya Nirwana, istiqomahlah dengan apa yang telah diajarkan beliau. Ya, mohon doanya Mbah, mudah-mudahan kami juga diberikan kekuatan dan istiqomah untuk menjalankan amaliyah yang sudah diberikan ke kami ya, Mbah ya. Ya. Terima kasih Mbah Sastro sebelumnya. Mohon maaf. Saya juga suka diperintahkan untuk naik. Ada tugas yang saya lakukan di atas. Monggo. Saya pamit dulu. Silahkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak melihat rasanya? Halus, tapi ngerakinnya kuat. Kerasa dingin nggak tadi? Iya. Pas itu aku ngerasa dingin banget soalnya tadi. Terus tambah energinya, gede energinya. Tutup aja, tutup. Terima kasih. Poin yang disampaikan tadi yang masuk ke
dalam jasad mediator. Beliau bernama Mbah Sastro atau Mbah siapa tadi Pak? Mbah Ronggo. Mbah Ronggo menyampaikan bahwasannya musibah ini adalah teguran atas tindakan kelalaian atau keserakahan maksiatan, ya, baik dari pemerintah maupun rakyat yang sama-sama serakah untuk mengambil kekayaan alam. Akhirnya terjadilah bencana yang saat ini terjadi. banyak kemaksiatan. Ya, banyak kemaksiatan, keserakahan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kejadian yang saat ini terjadi. Dari pesan Mbah Ronggo disampaikan bahwa ini memang sudah fase akhir zaman. Mari kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan nanti lewat malaikat-malaikatnya bisa membantu menolong kita yang masih ada di dunia ini. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita ambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.